Orang tua juga ikut mengaji, Betul. ikut mendengarkan ceramah, kagum dengan beberapa orang tua itu yang ikut baca surat Yasin, Ikut zikir. ikut zikir, Iya. bahkan ada yang menetes air mata. Mereka sangat mengapresiasi kegiatan penyambutan mahasiswa baru secara virtual ini. Tapi di sisi lain mereka juga merindukan untuk masuk kampus. Ini Podcast Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Umi Makassar bersama saya Iski Amir kembali hadir menjumpai seluruh pendengar podcast Umi Makassar maupun juga penonton channel YouTube Umi Makassar. Nah, hari ini saya kembali hadir bersama dengan narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk seluruh penonton dan juga pendengar dari channel YouTube dan podcast Umi Makassar. Sudah hadir bersama saya di tengah-tengah kita ada Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Muslim Indonesia, ada Bapak Profesor Dr. Haji Lauli Hussein SHMH. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillahirabbil alamin. Makin awet muda nih Prof. Semakin semangat. Ya, dan satu lagi narasumber kita ada Bapak Dr. Kiai Haji Zain Irwanto MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah Wakil Rektor 4 Universitas Muslim Indonesia. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa saya hadir dengan Bapak Wakil Rektor 3 dan Bapak Wakil Rektor 4? Nah, di tengah kondisi pandemi ini, Universitas Muslim Indonesia tidak henti-hentinya membuat terobosan baru, khususnya dalam hal penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Nah, tahun ini kami menyambut mahasiswa baru Universitas Muslim Indonesia secara virtual atau secara daring ya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya Universitas Muslim Indonesia itu menyambut seluruh mahasiswa barunya dengan kegiatan pesantren kilat di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Umi Padang Lampe. Namun kali ini lokasinya berbeda. Jadi adik-adik bisa mengikuti kegiatan pesantren kilat itu dari rumahnya dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, kira-kira kita akan mengupas nih, bagaimana sih penyambutan maba atau pesantren kilat virtual secara daring itu? Kita akan bahas bersama Bapak WR 3 dan juga Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Muslim Indonesia. Mungkin saya lebih ke Prof dulu, Prof Laude selaku Wakil Rektor 3 dan juga selaku Ketua Panitia Pelaksana Pekan Pesantren Virtual Universitas Muslim Indonesia tahun akademik 2020-2021. Prof, bagaimana nih? Ada nggak sih perbedaan antara pesantren kilat tahun sebelumnya dengan tahun ini di tengah pandemi? Kira-kira ini kan Umi membuat terobosan baru dan sekedar informasi juga untuk seluruh penonton dan pendengar podcast Umi Makassar bahwa Umi merupakan PTS pertama yang menyambut mabanya secara virtual. Silakan Prof. Ya baik, terima kasih Bu Isti. Alhamdulillah tahun ajaran 2020-2021 peminat mahasiswa baru Universitas Muslim Indonesia ini itu masih sangat diminati oleh masyarakat, dan tahun ini masih sekitar 4.500 ya. Olehnya itu kita harus menyambut mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 meskipun kita dalam masih suasana pandemik COVID-19. Dengan sangat terpaksa atau mungkin dipaksakan oleh suatu keadaan sehingga acara penyambutan mahasiswa baru tahun ini kita laksanakan dalam bentuk daring dengan kemasan pesantren sebagai ciri khas Universitas Muslim Indonesia dalam menyambut mahasiswa barunya. Pesan-pesan tentunya yang kita harapkan bahwa dengan kegiatan pesantren virtual ini mahasiswa baru kita akan perkenalkan bahwa UMI sebagai lembaga pendidikan dan lembaga dakwah itu. Dan ini sudah menjadi ciri khas bagi UMI dalam setiap tahun dalam penyambutan mahasiswa baru. Hanya tahun ini lain dari biasanya. Kalau biasanya itu acara penyambutan mahasiswa baru itu dikemas dalam pesantren kilat dan kita laksanakan di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Padang Lampe. Tapi tahun ini kita laksanakan dalam bentuk virtual dan para mahasiswa baru
tetap ada di rumah masing-masing, dan secara materi dan substansi pesan-pesan yang kita berikan itu tidak jauh berbeda dengan pesantren kilat yang dilaksanakan secara offline. Ya, itu ya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya nih Prof, pesantren kilat untuk mahasiswa baru kan itu dilaksanakan 3 hari 2 malam ya, seperti yang Prof sampaikan tadi di Pondok Pesantren Darul Muhsin. Nah, bagaimana dengan tahun ini Prof? Kira-kira adik-adik ini berapa lama untuk mengikuti pesantren virtual? Ya, pesantren virtual yang kita laksanakan tahun ini itu berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita laksanakan 2 malam 3 hari. Untuk secara virtual kita laksanakan, kita padatkan materinya menjadi sehari saja. Kemudian ada kegiatan yang kita cut, itu kegiatan pada malam hari, yaitu kegiatan pada malam hari itu kita geser pada siang hari. Kita mulai dengan kegiatan ibadah, ya, zikir dan salat duha, lalu salat zuhur dan asar berjamaah. Setelah itu sore harinya kita tutup acaranya dengan kegiatan mengikrarkan atau istilahnya membayat mahasiswa baru dengan ciri khas keumian. Dan ini bentuk kegiatan dilakukan untuk bagaimana mahasiswa itu dia bisa berkomitmen terhadap lembaganya. Kita sebut dengan komitmen keumian, dan itu ditunjukkan dengan kegiatan baiat atau pernyataan. Nah, kalau ngomong soal baiat nih, saya ke Bapak Wakil Rektor 4, Pak Kiai. Di akhir kegiatan pesantren virtual ataupun juga pesantren kilat sebelumnya, adik-adik itu kan di akhir kegiatan itu dibaiat gitu ya. Nah, kita kan inilah bedanya UMI dengan kampus-kampus lain. Kita menyambut maba itu dengan kegiatan pesantren kilat. Nah, sebenarnya apa poin yang mau diangkat dari kegiatan pesantren kilat ini untuk menyambut mahasiswa baru, Pak Kiai? Iya, seperti kita pahami bersama bahwa visi dan misi besar UMI itu baik untuk S1, S2, S3 dalam menciptakan sarjana yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah. Ini visi besar. Artinya siapapun yang masuk UMI itu nanti harus punya ilmu, tapi konsekuensinya itu ilmu harus diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan itu akan membahayakan dirinya sendiri. Itu. Tapi lebih daripada itu ditindaklanjuti dengan beramal ilmiah. Setelah itu dilatih mahasiswa untuk mengembangkan ilmu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi dia mengamalkan ilmu pengetahuannya sehingga menjadi karakter, lalu kemudian dia dituntut lagi untuk mengembangkan ilmu untuk yang bermanfaat untuk masyarakat. Tapi yang paling puncak adalah ilmu itu tadi itu harus meraih jiwa akhlak yang mulia. Karena itu pesantren ini titik beratnya adalah ilmu, amal, dan akhlak yang mulia. Di pesantren kita ini dikembangkan 16 karakter utama. Tapi nanti itu yang 16 karakter utama akan disampaikan di Padalam B. Yang di virtual ini kita titik beratkan 4 saja. Ya. Apa itu 4 saja? Yang pertama taat kepada Allah. Satu. Yang kedua rajin membaca. Oke, 2. Yang ketiga peduli sosial. Yang ketiga peduli lingkungan. Ya, kalau sudah 3 itu punya modal udah hebat tuh mahasiswa. Dan itu bentuk pengamalan ilmu. Dan itu juga bentuk akhlakul karimah. Ya. Tapi ada nggak sih kira-kira Pak Kiai perbedaan ketika anak-anak mengikuti pesantren kilat hadir langsung di pondok pesantren dengan virtual? Maksud saya kita berbicara soal feel-nya gitu ya. Kira-kira bagaimana? Kalau bedanya itu yang paling menonjol kalau di metodologi ya. Kalau untuk penanaman karakter itu pertama adalah transfer ilmu. Diberitahu dulu. Karena orang tidak bisa melakukan sesuatu tidak ditahu mana yang baik mana yang buruk.
Yang kedua harus ada keteladanan, terutama bagi mereka yang mengajarkan. Nah, yang ketiga itu pembiasaan. Nah, yang di Padalarmpit tiga-tiganya jalan. Yang di sini lebih banyak kepada pembiasaan karena waktunya saja. Ya, dibiasakan membaca Al-Quran, dibiasakan zikir, dibiasakan berdoa sebelum dan sesudah mengerjakan sesuatu. Ini di sini karena waktunya 1 hari aja. Tapi kalau yang 40 hari itu tiga-tiganya kompak, itu pengetahuan, keteladanan dan pembiasaan. Itu sehingga sinergi gitu. Dia tahu, lalu yang kedua itu pengetahuan, dia tahu, dia bisa memberi teladan kepada orang lain. Yang kedua biasa, menjadi karakter karena sudah biasa. Bisa ala biasa kan. Gitu. Jadi memang untuk seluruh pendengar podcast UMI Makassar dan penonton channel YouTube UMI Makassar, kita sudah berada di angkatan ke-6 ya Prof ya? Iya, sekarang kita masuk angkatan ke-6 ya. Dan itu sudah hampir 3.000 lebih mahasiswa, 3.000 4.000 lebih ya Prof ya? Yang sekarang ini sudah terdaftar sudah memasuki angka 4.000-an. 4.000-an. Dan itu semua seluruh mahasiswa UMI harus wajib mengikuti kegiatan pesantren kilat virtual ini. Nah, selama 6 angkatan ini Prof, kira-kira apa testimoni dari adik-adik mahasiswa baru yang mungkin pernah Prof dengar? Iya, memang setiap angkatan kita lakukan post-test. Setiap peserta itu mengisi kuesioner tentang kepuasan terhadap pelaksanaan pesantren kilat ini. Dan pada umumnya mereka sangat mengapresiasi kegiatan penyambutan mahasiswa baru secara virtual ini, karena mereka tidak harus ke kampus karena suasana pandemik, tapi di sisi lain mereka juga merindukan untuk masuk kampus. Ini yang menarik gitu ya, mereka rindu masuk kampus, mereka ingin lihat langsung fakultasnya masing-masing, program studi masing-masing, tapi itu mereka tidak bisa lakukan. Tapi alhamdulillah pada umumnya setiap mahasiswa yang mengisi kuesioner itu mereka puas dengan materi yang disajikan, baik tingkat universitas maupun fakultas. Karena materi tingkat universitas itu kita kemas dalam 2 bagian. Yang pertama adalah kita mengenalkan mahasiswa bahwa UMI mempersiapkan diri untuk memasuki dunia baru, merespons revolusi industri 4.0 dan sekaligus merespons pandemi COVID-19. Yang kedua, kita perkenalkan bahwa UMI telah siap untuk menjadi perguruan tinggi berkelas dunia. Itu yang kita sajikan. Kemudian materi yang kedua itu materi yang terkait dengan komitmen keumian. Itu yang kita sajikan selama 1 hari penuh. Kemudian setelah menjelang sore itu mereka disajikan materi pada tingkat fakultas dan program studi. Di sana mereka diperkenalkan tentang kondisi fakultas masing-masing sampai program studi masing-masing, bahkan sampai pada kelembagaan tingkat mahasiswa. Alhamdulillah semua menyambut dengan baik ini ya, kegiatan pesantren virtual ini. Dan semuanya senang ya Pak Prof ya mengikuti pesantren kita secara virtual. Yes, mereka sangat senang, sangat enjoy. Karena mereka tidak harus ke rumah, mereka dan semua kegiatan penyambutan mahasiswa baru mereka mengikuti dengan sukacita. Oke. Dengan sukacita. Tapi di sela-sela kegiatan pesantren virtual ini selama 1 hari, itu kan ada kegiatan sholat berjamaah dan zikir berjamaah nih Pak Kiai. Apakah kira-kira tidak mengurangi sebenarnya kekhusyukan ketika anak-anak mengikuti secara virtual? Iya juga, ini satu hal yang membahagiakan dengan virtual ini, karena yang menjadi saksi itu bukan Allah aja, tapi orang tua juga ikut mengaji, ikut mendengarkan ceramah dari para pembina UMI, dari rektor. Saya agak kagum dengan beberapa orang tua itu yang ikut baca surat Yasin, ikut zikir, bahkan ada yang meneteskan air mata. Dan itu tidak sedikit jumlahnya. Ini apa artinya? Bahwa pesantren virtual ini bisa melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Kalau di Padang Lampik kan cuma mahasiswa aja. Ya, Tapi yang ketika virtual, hampir seluruh keluarga itu menyaksikan bahwa saya lihat itu ada beberapa keluarga, satu keluarga, anak-anaknya, neneknya, bapaknya itu ikut, subhanallah, ikut berzikir, ikut mengaji. Inilah bentuk-bentuk rahmat Allah yang tidak kita pernah pikirkan sama sekali. Betul. Alhamdulillah ya. Mungkin di awal-awal kita takut gimana ya cara-caranya anak-anak ini ikut pesantren virtual itu kayak bagaimana. Iya. Tapi ternyata di luar itu banyak hikmah yang kita bisa dapat. Iya, yang penting lagi itu kan sebelum kita melakukan zikir umpamanya mengaji, itu pengarahnya lincah, diarahkan dulu. Zikirnya gini, caranya gini, hatinya harus connect dengan otaknya harus connect dengan lisan. Kalau lisannya udah pasai mengucapkan, lalu otaknya mengerti, hatinya khusyuk hudur, disitulah terjadi kontak yang luar biasa beribadah kepada Allah. Dan itu terjadi di virtual ini, subhanallah. Alhamdulillah. Iya. Jadi intinya sebenarnya apa yang kita mau capai itu melebihi dari target kita, gitu ya, Prof? Iya, saya kira di luar ekspektasi kita semua. Ternyata tadi seperti Pak Kiai sampaikan tadi, bukan hanya mahasiswanya yang ikut dalam kegiatan ini, tapi orang tuanya juga ikut, itu kan, keluarganya juga ikut dalam kegiatan pesantren virtual ini. Saya kira ini satu hal yang luar biasa. Ya. Artinya sebenarnya di tengah pandemi ini ada berkah yang luar biasa. Ya, ada hikmah di balik itu. Ada Ya. hikmahnya. Tapi Prof, saya mau nanya, kira-kira tahun depan, kira-kira kita masih akan membuat secara virtual atau seperti apa? Saya kira itu sangat ditentukan oleh kondisi ya, kondisi. Kalau pandemik ini masih ini, tentu kita akan laksanakan hal yang sama. Tetapi jujur saja dengan pandemi COVID-19 ini kan mengharuskan kita melek teknologi, mengharuskan kita untuk menguasai informasi teknologi sehingga kita tidak terhambat kegiatan kita itu. Dan saya kira tidak akan kita kembali ke belakang lagi. Kita insya Allah kita akan maju ke depan. Informasi dan teknologi akan tetap kita gunakan, dan saya yakin mahasiswa akan lebih enjoy menggunakan IT baik dalam kuliah-kuliahnya pada masa yang akan datang. Betul, apalagi sekarang anak milenial ya, Prof ya. Ya, generasi milenial. Generasi milenial, jadi harus melek teknologi. Betul. Walaupun sebenarnya kegiatan pesantren ini tidak mengurangi faedahnya dengan secara virtual. Tidak mengurangi makna nilai dari pesantren yang dilaksanakan secara offline di Padang Lampik, tapi justru mahasiswa memberikan apresiasi lebih dari itu. Ya. Ada pesan buat seluruh adik-adik yang belum, ini kan masih ada sekitar hampir 2000-an ya, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang belum mengikuti kegiatan pesantren secara virtual, karena kita masih ada sekitar 2 angkatan lagi nih, Prof. Ada pesan yang mau disampaikan untuk seluruh adik-adik mahasiswa baru? Baik. Ya, baik, terima kasih. Saya kira masih ada sekitar 2000-an calon mahasiswa baru yang belum mengikuti pesantren virtual ini, dan insya Allah mereka akan mengikuti pada tanggal 13 dan 14 November. Pesan saya, ikuti dengan penuh hikmah dan keseriusan. Saya yakin ada sesuatu yang akan peroleh dalam kegiatan ini. Amin. Dan dari Pak Kiai sendiri nih, ada pesan nggak yang mau disampaikan kepada seluruh adik-adik calon mahasiswa baru? Ini kan kita masih ada sekitar 2-3 angkatan lagi nih, Pak Kiai. Apa kira-kira yang mau disampaikan, mungkin berkaitan dengan pembentukan karakter adik-adik, boleh ditanda kutip, secara virtual? Iya, pesan saya kepada mahasiswa yang sudah mendaftar di UMI, ya, mulai sekarang membangun niat untuk ikut pesantren virtual, karena itu ibadah. Dan di pesantren virtual itu ada 3 hal yang kita peroleh. Pertama, silaturahim, kasih sayang, ya. Bayangkan kalau rektornya, pimpinan fakultas, wajahnya kelihatan semua, dikenal dia, tak kenal tak cinta, toh. Jadi itu satu bentuk silaturahmi. Yang kedua, virtual ini juga satu bentuk silaturahmi. Ya, bukan yang penceramah itu kalibernya Pak Mansur berceramah sampai manggut-manggut semua, dan kita juga manggut-manggut, itu bentuk transfer ilmu dari tidak tahu menjadi tahu, dan itu rahmat yang luar biasa, karena yang paling tinggi rahmat adalah ahli ilmu. Itu. Yang ketiga, di situ ada siratul amal. Kita sholat bersama,
kita istirahat bersama, zikir bersama, dan membangun kebersamaan itu luar biasa. Yaudullah mal jamaah. Dan yang terakhir itu pesantren virtual ini nanti bisa siratul ahlakul karimah. Kita harapkan akan membangun akhlak yang mulia. Itu luar biasa di pesantren virtual. Ada 4 silaturahim yang kita targetkan. Saya kira gitu. Ya, jadi luar biasa sekali pesan dan pesan dari Bapak Wakil Rektor 3, Prof. Laude, dan juga Pak Kiai Zaini Irwanto selaku Wakil Rektor 4. Untuk adik-adik ya yang belum mengikuti pesantren virtual atau pekan pesantren virtual, kami nantikan di gelombang selanjutnya ya Prof ya. Baik, ya. Rasakan sensasinya. Boleh saya ulang gitu ya? Ya, Rasakan boleh. sensasinya atau feel the experience, karena berbeda dengan pesantren-pesantren lainnya yang memang Universitas Muslim Indonesia adakan. Terima kasih untuk Ya, Prof. Laude ya, terima kasih. Ketua Pelaksana dari Pekan Pesantren Virtual dan juga Pak Wakil Rektor 4. Nanti adik-adik setelah pesantren kelas ini akan mengikuti kegiatan pencerahan kalbu selama 40 hari di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Tapi setelah pandemi Covid ini disampaikan sudah melandai atau turun ya Pak Kiai ya, seperti itu. Jadi jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan channel YouTube UMI Makassar dan juga podcast UMI Makassar. Terima kasih banyak. Sekian pamit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.